Yusril Iza Mahendra terima 100 miliar rupiah, kubu Muldoko mengaku tak sanggup membayar. Advokat kawakan Yusril Iza Mahendra dijuluki 7 million dollars lawyer atau meminta fee hingga 100 miliar rupiah untuk menggunakan jasanya. Ex-ketua DPC Partai Demokrat Ngawi atau anggota KLB Muldoko, Muhammad Isnaini membantah hal tersebut. Kenapa kami berempat mengambil kuasa hukum Pak Yusril? Komitmennya jelas. Jadi kalau di luaran ada mungkin opini terkait dengan nominal rupiah, kemarin waktu bicara dengan saya tidak ada. Murni. Kalau toh ada itu wajar lah, tapi tidak sampai opini yang berkembang di luar itu. Karena itu kan tidak ada makan siang yang gratis lah. Tapi hal yang wajar, tidak ada seperti di luar itu, jauh dari itu, ujar Isnaini saat jumpa pers di rumah makan kawasan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan Sabtu 2 Oktober 2021. Isnaini menekankan bahwa langkah menggandeng Yusril dikarenakan kemampuannya dalam menyusun argumen yang dapat dipercaya majelis hakim. Sekali lagi, kami berempat mengambil kuasa hukum Pak Yusril. Saya melihat mudah-mudahan dengan kemampuan beliau membuat argumen-argumen, mudah-mudahan majelis hakim bisa membaca, menelaah terkait dengan argumen-argumen beliau, sehingga berharap MA sesuai dengan harapan dan doa kami semua, khususnya yang duduk di depan. Sekali lagi, Pak Yusril itu pejuang yang membantu kami dalam rangka meluruskan demokrasi, khususnya demokrasi di Indonesia ini bisa berjalan baik. Sementara itu, ex-ketua DPC Tegal Ayi Paraletins menambahkan bahwa dengan menggandeng Yusril dikarenakan faktor kedekatan dirinya sebagai seorang akademisi dan memiliki jaringan kedekatan. Tentang keterlibatan Pak Yusril dengan kita berteman. Saya dari akademisi, kebetulan juga dosen. Saya kebetulan banyak teman-teman alumni dari Undip. Kebetulan saya S3 doktor dan saya luas berteman dengan Pak Yusril. Saya dengan teman-teman berempat ngobrol, sharing-sharing biasa sebenarnya. Terus kita ngomong bagaimana Bapak kita seperti ini, kita prihatin dengan kondisi Partai Demokrat. Akhirnya dari beliau, silakan kalau mau teman-teman bagaimana, kita rembukan, kita rundingkan. Terus saya menyampaikan tapi kita tidak bisa bayar karena Prof sangat luar biasa terkenalnya. Kita khawatir, nggak apa-apa kita berteman, ayo. Jadi seperti itu. Lebih lanjut, Ayu pun membantah terkait fee mencapai 100 miliar rupiah untuk Yusril Mahendra. Jadi kalau rumor yang mengatakan di luar sampai 100 miliar, kita sampai nggak enak sendiri. Tapi kita ada hikmahnya, ketemu Prof Yusril dengan kondisi seperti ini, orang muncul dikira di belakang kita Pak Muldoko. Kan saya senang, padahal Pak Muldoko nggak ngerti apa-apa. Jadi kita jadi senang dan ditanggapi dan seluruh Indonesia bisa tahu tentang judicial review ini. Di lain itu, ex-ketua DPC Partai Demokrat Ngawi atau anggota KLB kubu Muldoko, Muhammad Isnaini Widodo merespon terkait ikut campurnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD dalam gugatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART di Mahkamah Agung. Saya bermohon khususnya kepada Prof Mahfud, ini adalah urusan internal kami. Saya akan hormat kepada beliau manakala beliau memposisikan diri sebagai negarawan. Saya akan hormat dengan sepak terjang beliau hari ini, ujar Isnaini di sebuah rumah makan kawasan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu 2 Oktober 2021. Prof Mahfud MD luar biasa, saya salut, kagum. Tapi sekali lagi dalam urusan ini yang paham internal adalah saya dengan teman-teman. Prof Mahfud MD di luar Partai Demokrat, tidak elok kalau statement terlalu jauh terkait dengan Demokrat. Kemudian Isnaini menekankan agar Mahfud MD memposisikan dirinya sebagai negarawan. Sekali lagi saya akan hormat, saya akan takzim manakala beliau memposisikan diri sebagai negarawan. Diberitakan sebelumnya, Mahfud membeberkan bahwa saat itu Jokowi sempat bertanya landasan hukum terkait Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mahfud lalu menjelaskan bahwa KLB tersebut seharusnya tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Hukumnya bagaimana? Kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya Pak, tidak boleh ada muktamar seperti itu. Karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah. Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah. Harus sekian anu. Jadi itu tidak boleh disahkan, ujar Mahfud MD saat diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik Junaidi Rahbini Rabu 29 September 2021. Kata Pak Jokowi, kalau memang begitu tegakkan saja hukum, tidak usah disahkan Pak Muldoko, meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Pak Jokowi.
Menko Polhukam Mahfud MD belak-belakan soal sikap Presiden Jokowi saat terjadi kisruh Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat beberapa waktu lalu. Kisruh itu pun berujung gugatan kubu Muldoko ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN terkait kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Mahfud menceritakan sejak awal Jokowi sama sekali tidak mencampuri urusan politik Partai Demokrat antara kubu AHY dengan Muldoko, sekalipun Muldoko sedang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan atau KSP. Mahfud menyebutkan saat itu Presiden Jokowi sempat meminta pandangan dari Mahfud MD soal polemik Partai Demokrat. Mahfud bersama Kemenkumham Yasona Hamongan Lauli kemudian menghadap Jokowi untuk berdiskusi. Kalau istana mau masuk, sebenarnya kan ketika Muldoko kongres di Medan itu kita tinggal mengesahkan saja dengan kasar. Tetapi pada waktu itu saya bersama Menkumham menghadap Presiden, ungkap Mahfud MD saat diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didi Junaidi Rahbini Rabu 29 September 2021. Mahfud membeberkan bahwa saat itu Jokowi sempat bertanya landasan hukum terkait Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mahfud lalu menjelaskan bahwa KLB tersebut seharusnya tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Hukumnya bagaimana? Kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya Pak, tidak boleh ada muktamar seperti itu karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah. Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, harus sekian anu. Jadi itu tidak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, kalau memang begitu tegakkan hukum saja, tidak usah disahkan Pak Muldoko. Meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Pak Jokowi.